Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah taala fi hadha as-sabahil mubarak nuwasil qira'atana wa darsana al-adab min kitabil adab li fadilatul syekh Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syalhub ghafarallahu lahu wa li walidayhi wa li jami'il muslimin. Naam, kama arafna anna ta'allumal adab, ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya mempelajari al-adab adalah ya bagian dari mempelajari agama ini. Bahkan Al-Imam Malik ya rahimahullahu taala ya kama nukila fi sifatis safwa qala ta'allam al-adaba qabla an tata'allam al-ilma. Ya, pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Bahkan Al-Khatib Al-Baghdadi menukilkan di dalam kitab Al-Iqtida al-ilmi wal amal, Iqtida al-ilmi al-amal, ya, beliau mengatakan ya sebuah ucapan dari Abdullah bin Mubarak, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilm. Kita itu lebih membutuhkan adab meskipun sedikit daripada ilmu yang banyak. Artinya ya tidak ada ya nilainya jika kita memiliki banyak ilmu namun tidak memiliki adab di situ. Nah, dan adab yang paling tinggi itu adalah adabul qalb. Ya, sebagaimana ucapan Imam Ahmad ya, disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah, al-adabu adabul qalbi wal adabu ma'allah aslul adabi kulli. Ya, adab itu adalah adab hati dan adab bersama Allah itu adalah pondasi dan asal dari seluruh adab-adab yang lainnya. Nah, maka mempelajari adab adalah hal yang sangat penting sekali dan inilah metode belajar yang dicontohkan oleh para salafun saleh. Ya, sebagaimana ya, Al-Hasan Al-Basri mengatakan kanu yata'allamuna al-hadiya kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilma. Nah, jadi dulu para salafus saleh itu ya mereka belajar al-huda, ya belajar adab akhlak, ya. Kama yata'allamuna al-ilma, sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya ya ilmu itu harus didahului oleh mempelajari adab terlebih dahulu. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan ya, ilmu itu bukan hanya sekedar hafalan. Laisal ilmu ma hufidha. Ya, ilmu itu bukan apa yang dihafal. Innamal ilmu ma nafa'. Akan tapi ilmu itu adalah yang memberi manfaat. Nah, baik, maka pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pelajaran adab kita dari kitab yang masyhur ini, Kitabul Adab, yang banyak beliau menukilkan dari kitab Al-Adabus Syar'iyyah li Ibnu Muflih. Baik, sekarang kita masih di Adabul Libas, ya, adab yang berkaitan dengan ya tata cara berpakaian dalam Islam. Nah, sekarang kita masuk adab yang ketujuh, ya. Adab yang ketujuh dari rangkaian adab-adab ya dalam berpakaian. Nah, adab yang ketujuh ini qala al-mu'allifuna as-sunnatu taqsiru libasir rajuli wa tatwilu libasil mar'ah. Sunnahnya adalah memendekkan pakaian laki-laki dan memanjangkan pakaian perempuan. Ya, sunnahnya adalah memendekkan pakaian laki-laki dan memanjangkan atau menjulurkan pakaian perempuan. Nah, farraqatis syari'atul muhammadiyatu baina libasir rajuli wal mar'ati fit tuli wal qasri. Fahaddat lirrajuli ma baina nisfi saqati ila ma fawqal ka'bain.
Wa alzamatil mar'atu wa alzamatil mar'ata bisatri qadamaiha fala yazhuru minhu syai'. Nah, asy-syariah al-Muhammadiyah, maksudnya syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farraqat, ya, membedakan, ya, membedakan antara libasur rajul, ya, pakaiannya laki-laki, dan libasul mar'ah dalam masalah apa? Fit tuli wal qasar, dalam masalah panjang dan pendeknya. Fahaddad, ya, hadda yahuddu artinya membatasi. Maka syariat membatasi, ya, syariat Muhammadiyah tadi membatasi bagi laki-laki ma baina nisfi saqihi ila ma fawqa al-ka'bain. Itu, ya, dikasih batasan bagi laki-laki, ya, dari pertengahan betis, ya, sampai atas mata kaki. Ya, jadi pakaian itu, ya, hanya boleh dipanjangkan sebatas itu saja. Ya, tidak terlalu pendek sampai menampakkan aurat yaitu paha, tidak juga terlalu, ya, panjang sampai menutupi mata kaki. Dan idealnya itu adalah sampai pertengahan betis. Nah, wa alzamatil mar'ata, ya, dan syariat mengharuskan perempuan bisa triqodamaiha untuk menutupi kedua kakinya. Fala yadhhuru minhu syai', agar tidak tampak sedikit pun dari kakinya. Ya, tidak boleh ada bagian dari kakinya yang tampak. Ya, kaki perempuan itu adalah aurat, ya. Jadi jangan bermudah-mudahan, ya, terhadap masalah ini berkaitan dengan, ya, eh, apa namanya, kakak antum, adik antum, ya, saudari antum, ya, ya, kalau keluar rumah ya pastikan dia menutupi kakinya dengan kaos kaki, tidak boleh menampakkan sedikit pun, karena itu adalah auratnya. Ya, banyak perempuan yang bermudah-mudahan dalam masalah ini, ya, maka antum sebagai laki-laki punya tanggung jawab untuk mengingatkan mereka. Wa dzalika li anna badanal mar'ati aw juz'in minhu fitnatun lirrijali fa umirat bisatrihi kulli. Ya, karena badannya perempuan, ya, atau sebagian dari badannya perempuan itu adalah, ya, fitnatun lirrajul, ya, adalah musibah, adalah ujian bagi laki-laki. Nah, fa umirat bisatrihi kulli, maka perempuan itu diperintahkan untuk menutup seluruhnya. Nah, jadi perempuan diperintahkan untuk menutup aurat dan laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Ya, itu indahnya syariat Islam, ya. Jadi tidak hanya perempuan saja yang dituntut harus memakai hijab, ya, tapi laki-laki, ya, dituntut juga untuk, ya, menjaga pandangan atau ghaddul basar. Wa ammar rijalu fa umiru bi rafi aswabihim. Adapun para laki-laki maka mereka itu diperintahkan untuk mengangkat pakaian mereka. Ya, jangan sampai dijulurkan melebihi mata kaki. Kai la yadkhulul kibru, ya, wal, ya, ujbu wal khuyala'u ila qulubihim. Ya, kenapa harus diangkat pakaiannya? Agar tidak masuk kesombongan, al-kibar, wal ujub, ya, juga perasaan ujub, perasaan bangga diri, wal khuyala, ya, khuyala itu sama dengan al-kibar, ya, beda bentuk saja, kalau diterjemahkan artinya sama-sama sombong. Nah, jadi mungkin ada yang berpikir, "Wah, nggak apa-apa isbal." Emang isbal itu menjulurkan pakaian melebihi mata kaki, ya. Nggak apa-apa isbal, yang penting tidak sombong. Ya, naam, sekarang antum tidak sombong, ya, tapi dengan antum memanjangkan pakaian, ya, itu akan, ya, tanpa antum sadari nanti sedikit demi sedikit, ya, kesombongan itu akan merayap masuk ke dalam hati antum. Ma'ama fi irkha'is thawbi min tana'umin wa rafahiyatin la tatanasabu ma'at-tab'ir rijal. Ditambah lagi, ya, irkha'us thawb. Irkha' itu artinya memanjangkan pakaian, ya, melebihi mata kaki. Itu merupakan tana'um. Ya. Perbuatan seperti itu menunjukkan akan tana'um. Tana'um itu artinya, ya, menikmati,
ya nikmat ya, atau mengambil nikmat. Ya, antum makan itu tana'um namanya. Antum minum itu tana'um. Artinya antum memanfaatkan nikmat-nikmat Allah itu semua namanya tana'um. Warafahiyah, ya, juga memanjangkan pakaian itu ada sisi rafahiyahnya. Rafahiyah itu artinya bermewah-mewahan, ya. Bermewah-mewahan, bahasa kita itu glamor, ya. La tatanasabu ma'a tab'ir rijal. Yang mana bermewah-mewahan, berlebih-lebihan, menghias dirinya secara berlebihan, itu tidak sesuai dengan tabiatnya laki-laki. La tatanasab, tidak sesuai dengan tabiatnya laki-laki. Jadi bukan sifatnya laki-laki bersolek, ya menggunakan ya hal-hal yang mewah-mewah, itu bukan sifatnya laki-laki. Bukan berarti nggak boleh ya, boleh. Tapi laki-laki ya normalnya tidak diciptakan menyukai hal-hal yang seperti itu. Ya, laki-laki yang penting fungsi. Ya, kalau perempuan kan melihat juga kepada estetika, melihat kepada ya rupa, rupa kepada warna dan sebagainya. Kalau laki-laki yang penting berfungsi, ya maka pasti akan dikenakan. Nah, wal ajibu anna katsiran minan nas khalafus sunnata wa qallabu al-amra. Nah, dan ironisnya, menakjubkannya, ya, di zaman sekarang ini banyak dari manusia yang menyelisih sunnah wa qallabu al-amr, dan mereka membalik perkara ini. Ya, laki-laki kan diperintahkan untuk memendekkan, perempuan diperintahkan untuk menjulurkan. Ya, ini sekarang kebalik. Ya, laki-laki malah yang menjulurkan, perempuan malah memendekkan. Fa'atalar rijalu thiyabahum. Laki-laki memanjangkan pakaiannya. Hatta asbahat ya ya tajurrul ardo bal taknasuhu. Ya, ya, si laki-laki memanjangkan pakaian sampai kainnya itu tajurrul ardo. Ya, menyentuh tanah. Bal taknasuhu, bahkan menyapu tanah. Wa qassaratin nisa'u min thiyabihinna fabadat sauqahunna. Ya, dan sebaliknya perempuan memendekkan pakaian-pakaian mereka sampai tampak ya betis-betis mereka. Wa minhunna man tajawazna dzalik. Bahkan ada yang lebih pendek lagi, ya, bukan hanya sekadar betisnya yang kelihatan, tapi lebih atas lagi. Nah, itu yang terjadi di zaman sekarang. Wal atharu fi hadzal bab katsiratun jiddan wa ma'lumatun. Ya, asar-asar, dalil-dalil dalam masalah ini ada banyak sekali dan sudah maklum, ya, li khasatin nas, bagi segolongan orang, wa amatihim, ataupun bagi seluruh manusia. Walakin, ya, kalau kita tanya ke mereka yang menyingkap auratnya atau laki-laki yang isbal itu, mereka kalau ditanya dalilnya apa, tahu mereka, ya kenapa dilarang, sebagian tahu mereka. Ya. Nah, akan tetapi apa yang menyebabkan mereka tetap melakukan itu padahal tahu itu dilarang? Ya. Mana'atis syahawatu wal hawa al-mukhalifina min tiba'il haq wa luzumihi. Ya, hawa nafsulah yang mencegah mereka, yang menahan mereka ya untuk ya mengikuti al-haq, mengikuti kebenaran dan tetap di atas kebenaran. Wa nadhkuru ma yahduruna huna tadhkiran lil mu'minin wa zajran lil 'asin al mukhalifin. Ya, dan kami akan sebutkan ma yuhdiruna, yaitu ya dalil-dalil yang kami ketahui, ya tazkiran lil mu'minin, sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman, wa zajran, dan sebagai ya ancaman bagi orang-orang yang asin, bagi orang-orang yang menyelisihi. Nas'alullah lana wa lahumul hidayata wal istiqamah ala ini. Nah, dia bawakan beberapa asar sekarang. Asar yang pertama dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, hafalkan ini, ma asfalal ka'baina, ma asfalal ka'baini minal izari fa finar. Ma asfalal ka'baini minal izari fa finar. Ya, kain yang asfala, ya asfala itu artinya melebihi, ya al-ka'bain, ya kedua mata kaki, minal izar, ya dari sarung atau celana. Izar itu ya pakaian bawah itu ya, mau sarung ataupun celana. Fafinnar, maka tempatnya adalah di neraka. Walabdu Ahmad, ya kalau dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan izaratul mu'min min ansafis saqaini fa asfala min dzalik ila ma fawqal ka'baini fa ma kana asfal min dzalik fa finnar. Izaratul mu'min, ya
sarungnya, pakaiannya orang yang beriman itu adalah dari pertengahan betisnya, ya. Fa asfala min dzalik, ya, atau ke bawah sedikit. Ya, sampai mana? Ila ma fawqal ka'bain, ya, sampai di atas mata kaki. Fa makana asfal min dzalik, kalau lebih bawah dari itu, lebih bawah dari mata kaki, fa finnar, maka tempatnya di neraka. Ya, maka tempatnya di neraka. Nah, jadi ya batas yang diperbolehkan itu dari tengah betis, ya, antum lihat betis antum itu antum ukur, ya, pertengahannya mana, ya, kemudian lihat mata kaki antum. Nah, itulah jarak yang diperbolehkan dari tengah betis sampai mata kaki itu. Ya, lebih dari itu atau kurang dari itu tidak boleh. Baik. Wan Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, asar yang kedua dari Abu Dzar, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ya, ada tiga golongan orang yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat nanti. Dan Allah tidak akan melihat kepada mereka. Dan Allah tidak akan menyucikan mereka. Nah, sebentar. Taib. Jadi pada hari kiamat nanti ketika semua manusia berharap, ya, naungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, di padang mahsyar nanti ketika kondisi sedang sangat panas sekali, seluruh manusia berharap agar dimuliakan, agar diberikan naungan, agar ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada tiga golongan orang yang Allah tidak ajak mereka bicara, Allah tidak melihat kepada mereka, Allah tidak memuliakan mereka, walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Ya, qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha miraran. Ya, kemudian Nabi pun membacanya, mengulang-ulangnya sampai 3 kali. Qala Abu Dzar, khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah. Nabi ulang mengatakan, salasun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Ya, Nabi ulang lagi, salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Ya, sampai-sampai Abu Dzar mengatakan khabu wa khasiru, ya, sungguh mereka itu, ya, telah merugi. Ya, khabu dan khasir ini kurang lebih maknanya sama. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Ya, nah, maka Nabi pun mengatakan al-musbil, ya, orang yang, ya, musbil. Musbil itu artinya orang yang melakukan perbuatan isbal. Nah, al-musbil artinya orang yang melakukan perbuatan isbal. Yang mana isbal itu sendiri mananya adalah menjulurkan, ya, kain melebihi mata kaki. Taib. Jadi siapa tiga golongan itu yang dikatakan oleh Nabi, ya, tidak diajak bicara, tidak dilihat, dan tidak disucikan, dan bagi mereka azab yang pedih? Tiga golongan itu yang pertama adalah al-musbil, orang yang isbal, ya, karena memanjakan pakaiannya karena kesombongannya. Kemudian yang kedua al-mannan, ya, al-mannan itu dari kata minnah, ya, orang yang suka mengungkit pemberian. Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Ya, dia sedekah ke orang lain, tapi diingat-ingat terus, diungkit-ungkit terus. Ya, dulu saya pernah ngasih kamu ini. Nah, itu al-mannan namanya. Ya, kemudian yang ketiga, al-munfiq sil'atahu bil halafil kadhib. Ya. Al-munfiq itu pedagang, ya, yang melariskan dagangannya, ya, sil'ah itu barangnya, ya, bata'i, ya, bil halafil kadhib, ya, bil halifil kadhib. Ya, al-halifil kadhib itu sumpah palsu. Ya, pedagang yang menjual dagangannya dengan sumpah palsu. Nah, taib. Jadi tiga golongan ini tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Ya, yang memanjangkan pakaiannya itu syahid kita. Ya, kemudian yang kedua yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya, dan yang ketiga orang yang berjualan dengan sumpah palsu. Nah, itu asar yang kedua dari Abu Dzar. Ya, hafalkan salah satunya.
Kemudian asar yang ketiga dari Ummi Salamah, ya, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina dzakara al-izar, wal mar'atu ya Rasulullah, ya. Nah, jadi ketika Nabi menyebutkan hadis ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar, maka Ummu Salamah pun bertanya kepada Rasulullah, "Fal mar'ah ya Rasulullah, kalau perempuan bagaimana ya Rasulullah?" Nah, maka kata Nabi, ya turhi ya shibron, ya, lebihkan shibron. Ya, shibron itu artinya satu jengkal, ya, lebihkan satu jengkal. Nah, jadi kalau bagi laki-laki, ya apa namanya, dipendekkan, ya, kalau bagi perempuan dipanjangkan, dilebihkan satu jengkal dari bawah mata kakinya. Jadi menyapu tanah, nah, kalau masalah. Ya. Nah, qalat Musalamah idan yang kashifu anha, qala idan fa'na taziru 'alaiha. Ya, apa kata Ummu Salamah, idan yang kashifu anha. Ya Rasulullah, kalau sibron saja satu jengkal saja jadi nanti tersingkap. Ya kalau gitu ziro'an la tazidu 'alai. Ya, Nabi tambah satu ziro. Ya, satu ziro itu lebih berarti dari satu shibr lagi. Nah, ini adalah, ya, kalau perempuan dipanjangkan, ya kalau laki-laki ya dipendekkan gitu. Tanbih, min tatli thawbi mar'ah wa satrul qadamain. Harus dipahami di bahwasanya yang dimaksud dengan atau tujuan dari memanjangkan pakaian perempuan itu adalah untuk menutupi, ya, kedua kakinya. Walau kana thawbul mar'ah la yastur wala bisat ma'adalika syuraban aw nahwa dhalim ma yastur jaza. Ya. Jadi bagaimana kalau seorang perempuan pakai pakaian yang tidak sampai mata kakinya, rok misalkan, tidak sampai mata kakinya, tapi dia pakai kaos kaki. Ya, syurab itu kaos kaki maksudnya. Ya, atau yang semisal dengannya, ya, hal-hal yang bisa menutupi, ya, telapak kakinya atau bagian kakinya. Maka yang seperti itu jaza, boleh. Ya, jadi boleh. Jadi nggak mesti jubahnya, apa namanya, gamisnya sampai ke mata kaki. Sedikit nggak apa-apa. Yang penting pakai pakai kaos kaki. Karena tujuan dari memanjangkan pakaian dalam hadis Ummu Salamah tadi adalah untuk menutupi kaki. Kodam itu antum tahu kodam ya? Ya, kodam itu kalau antum main bola nendang pakai apa itu kodam itu. Ya, dari bawah mata kaki ke seterusnya tumit sampai ujung jari. Nah, itu telapak kaki, itu semua kodam namanya. Itu semua harus ditutupi. Ya, jangan samakan dengan rijal ya. Rijal itu umum dia sampai lutut. Ya, kalau kodam itu dari mata kaki ke bawah. Nah, baik. Ibnu Utsaimin mengatakan, ya, Syekh Utsaimin mengatakan di tempat waktu, fa inna sitra qadamil mar'ah amrun masyru'un bal wajib ahli. Nah, perhatikan ini. Tutupi kedua kaki perempuan itu adalah perkara yang disyariatkan, bahkan diwajibkan oleh mayoritas para ulama. Ya, mayoritas ulama mengatakan wajib. Ada dianggap sepele masalah seperti ini. Ke warung sebentar nggak apa-apa. Ya, nggak usah pakai kaos kaki. Bukan begitu. Ya, mau sebentar, mau lama harus tetap pakai kaos kaki. Karena itu adalah bagian dari, ya, perintah syariat. Falladhi yanbaghi lil mar'ah an tastura qadamaiha imma bi thawbin dhafin 'alaiha wa imma bi libasin, ya, syurabin aw kanadir aw, ya, shibhiha. Nah, maka sepatutnya bagi perempuan itu untuk menutupi kedua kakinya, ya, dengan, ya, kain yang dhafin 'alaiha, yang menjulur ke kakinya, atau dengan menggunakan syurab, kaos kaki, atau kanadir. Ya, kanadir itu jenis kaos kaki tapi panjang ke atas. Ya, bahasa kita tuh kayak legging atau stocking ya, atau yang semisalnya. Nah, itu tanbih pertama, ya, tanggal kaos kaki bagi perempuan. Tanbih yang kedua, yahtaju ba'dun nasi bi fi'li Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebagian orang berhujjah, berdalil, beralasan dengan perbuatannya Abu Bakar. Ya. Wa anna thawbahu kana yastahi. Disebutkan bahwasanya Abu Bakar itu, ya, orangnya kurus, pinggangnya kecil. Ya, sehingga pakaiannya, kain sarungnya itu suka kebesaran gitu. Celananya suka melorot gitu. Nah, ya, jadi Abu Bakar, ya, sering kerepotan gitu. Ya, kadang-kadang merosot kayak pakaiannya dinaikin, merosot lagi dinaikin begitu. Nah, maka sebagian orang berhujah dengan perbuatan Abu Bakar ini, nggak apa-apa berarti menjulurkan pakaian. Abu Bakar aja melakukan itu. Ya. Walau dzalika hadin, padahal sebenarnya, ya, justru perbuatan Abu Bakar ini tidak menunjukkan hujah apapun bagi siapapun. Bal innal hujjata qa'imatun 'alaihim, bahkan sebaliknya hujjah itu tegak atas mereka, bukan untuk mereka. Jadi bukan dalil sebenarnya ini. Justru ini adalah, apa namanya, bantahan bagi mereka, ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu radhiyallahu anhuma abi sangka man jara thawbahu khayalan lam yanzurillahu ilaihi yaumil qiyamah.
Nabi ketika mengatakan barang siapa yang menjulurkan kainnya, jarwat itu menjulurkan pakaiannya, kainnya, khuyalaan, ya, karena sombongan, ya, lam yanzuril ilaihi yaumil qiyamah, maka Allah akan melihatnya pada hari kiamat nanti. Qala Abu Bakrin, maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, inna ahada syaqqai izari yastarhi, ya, salah satu dari, ya, apa namanya, sakai, syiqqai izari, syiqqai itu dari artinya bagian, ya, salah satu dari bagian sarung saya, kiri atau kanan maksudnya, yastarhi, ya, terjulur gitu, ya, terjulur ke bawah sampai ke kain gitu, ya, sampai ke tanah. Illa an ata'ahada dzalika minhu, ya, kecuali kalau saya ata'ahad. Ata'ahad itu artinya, ya, saya jaga, ya. Baik, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lasta mimman yasna'uhu, ya, kebalik itu. Yasna'uhu, ya. Lasta mimman yasna'uhu khuyalaan, ya, kamu bukan termasuk orang yang melakukannya karena kesombongan, wahai Abu Bakar. Wa naqulu lil muhtaji nubihu laka irkha'a thawbika idza tawaffarat fika thalathatu umur. Maka kita katakan bagi orang yang berdalil dengan perbuatannya Abu Bakar ini, ya, nubihu laka, kita perbolehkan antum untuk irkha' thawbika, untuk menjulurkan pakaianmu, idza tawaffarat fika thalathatu umur, kalau ada pada dirimu tiga hal. Nah, ya, sebagaimana yang ada pada Abu Bakar. An yakuna ahadu syiqqai izarika yastarhi wa laysa min jami'i jawanibi thawb. Yang pertama syaratnya adalah harus salah satu sisi kamu itu yang merosot, ya, merosot turun ke bawah. Ya. Wa laysa min jami'i jawanibi thawb, bukan dari seluruhnya. Nah, jadi pakaian Abu Bakar ini, ya, entah itu bentuknya celana atau, ya, sarung, nggak tahu, ya. Ya, jelas seperti izar umum sekali soalnya. Nah, ya, jadi salah satu dari sisi izarnya Abu Bakar ini yang merosot turun ke bawah, kalau yang satunya tetap bisa nempel di pinggangnya gitu. Ya, jadi ini syarat yang pertama, bukan seluruh kainnya merosot turun gitu ya, enggak. Ya, tapi salah satu ada di pinggangnya, entah bagian kanan yang condong ke bawah atau bagian kirinya dong gitu. Baik. Kemudian syarat yang kedua yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah anta ta'ahad thawbaka fi kulli masaq. Antum bisa menjaga pakaian antum dengan mengangkatnya setiap kali hendak jatuh, sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar. Ya, jadi hendak jatuh diangkat, hendak jatuh diangkat. Antum bisa lakukan seperti itu sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar. Ya, itu syarat yang kedua. Yakunu dzalika ikhtiyar, berarti ini menunjukkan perbuatan Abu Bakar ini nggak disengaja, bukan karena Abu Bakar pengen begitu, nggak ada, karena orang pengen repot sendiri ngangkat sarungnya, naik turunin begitu. Ibnu Hajar indah Ahmad fi riwayati indah Ahmad fi riwayat Ahmad ini zari ahyanan, ya, bahkan dalam riwayat Ahmad ada kata ahyan, kadang-kadang gitu. Berarti nggak disengaja, nggak diinginkan sama Abu Bakar. Ya, faka'anna syaddahu kana yanhalu idza taharraka bimasyin aw ghairihi bi ghairi ikhtiyarihi. Ya, maka Ibnu Hajar mengatakan, ya, ya, ikatannya yahal, ya, melonggar kalau bergerak dengan jalan atau yang lainnya. Ya, ya, syaddahu itu ikatan. Antum bayangkan pakai celana, kemudian ikat pinggangnya itu pakai tali gitu. Tali itu melonggar dia, sehingga celananya jatuh ke bawah sebelah kanan saja atau sebelah kiri saja, gitu. Nah, nggak copot talinya, tapi longgar sedikit saja. Nah, itu kalau Abu Bakar bergerak, ya, dengan jalan atau gerakan yang lain, itu tali tadi melonggar, ikat pinggang itu melonggar sehingga agak turun. Gitu. Jadi bukan disengaja. Fa idza kana muhafizan alaihi la yarhi li annahu lamma kana yastarhi syaddahu. Faidan berarti Abu Bakar itu tetap menjaga kainnya agar tidak jatuh. Ya, karena setiap kali hendak jatuh, syaddahu, beliau kencangkan lagi. Nah, kemudian syarat ketiga, kalau ingin menjulurkan pakaian sebagaimana Abu Bakar, maka penuhi syarat yang ketiga. An yashhad lakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annaka mimman la yaf'aluhu khuyalaan. Nah, yang ketiga yang enggak bisa penuhi syarat yang ketiga ini. Kenapa?
Karena harus ada persaksian dari Nabi bahwasanya antum bukan termasuk orang yang sombong. Ya, ini syarat yang ketiga. Karena Abu Bakar kan dikatakan oleh Nabi, ya lasta mimman yasna'uhu khiyalaan. Abu Bakar, kamu bukan termasuk orang yang menjulurkan kain karena sombong tadi. Nah, sekarang Nabi sudah wafat, siapa yang bisa memberikan persaksian kepada antum bahwasanya antum lakukan itu tanpa kesombongan. Nah, kalau antum bisa memenuhi tiga syarat ini dan ini mustahil, maka boleh antum memanjangkan pakaian antum. Dengan kata lain, berarti sama saja nggak boleh, karena syarat yang tiga ini tidak mungkin bisa dipenuhi. Wa hadzal akhiru tafina'an wa sabila ilaih. Nah, kemudian faedah di sini jarus ala thalathati aqsam. Nah, ini kita bisa lengkap, ini pembahasan ikhwah, karena ini banyak sekali. Ya, kaum muslimin yang meremehkan masalah ini. Jadi kita bahas pelan-pelan saja. Jadi menjulurkan pakaian itu ada tiga bagian. Yang pertama an yakuna, ini karena kesombongan. Hadalah yang berhubungan yaumul qiyamah akan lihat. Ini kedua an ala wajhin daim. Walaysa khuyala innama tabi'u li'adatin nas. Yang dua ini bukan karena kesombongan, tapi karena mengikuti adat nas. Ya, tabi'u li'adatin nas, mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang. Di kampung ya memang terbiasa orang isbal, antum ikut isbal. Ya, bukan karena sombong, ya kebiasaan masyarakat seperti itu. Wa hadza yantabiqu alaihi qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, asfala minal ka'bayn izari fa finnar. Maka apakah boleh ya, meskipun tanpa sombongan? Tidak, tetap tidak boleh, karena ini masuk ke dalam hadis Nabi yang lain, ma'asfala minal ka'bayn minal izari fa yang lebih dari bawah kaki ya, maka itu tempatnya di neraka. Ada ancaman di situ. Nah, kemudian yang ketiga an yakuna li'aridin tarik wa lam yakun khuyala. Yang ketiga ini karena sebab yang muncul. Arid ini sebab yang tarik muncul belakangan. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh apa namanya, Abu Bakar itu, ya, yang dilakukan oleh Abu Bakar itu arid dan tarik namanya, karena sebab tertentu gitu. Nah, walam yakun fi khuyala, dan tidak diniatkan untuk sombong, ya, bukan karena kesombongan, karena memang ada sebabnya. Wa hadzal akhir la ba'sa bihi liwuqu'ihi Nabi sallallahu alaihi wasallam indama khasafati syams. Yang terakhir ini, ya, bagian yang ketiga ini tidak salah, karena Nabi pun pernah melakukannya ketika khasafati syams, ketika matahari. Ya, beliau ya dikatakan oleh siapa faqama yajurru thawbahu mustajilan hatta ata masjidnya. Ketika Nabi tahu gerhana matahari, beliau bangkit, ya, yajurru thawbahu mustajilan, beliau ya menarik pakaiannya, ya, artinya beliau pakai sarung belum belum naik sampai di atas mata kaki ya. Kainnya masih menyentuh tanah, ya. Mustajilan, ya terburu-buru sampai beliau sampai di masjid. Jadi saking buru-burunya keseret itu kainnya, ya. Saking buru-burunya ya sarungnya belum naik, ya belum naik lebih dari mata kaki dan masih di bawah gitu kan, antum pakai sarung kan dari bawah ya. Ya, baru naik antum gulung kan naik sedikit gitu ya. Sampai tiba di posisi yang memang antum merasa pas buat antum. Nah, ya, tapi ini Nabi karena saking terburu-burunya ya ketika tahu ya, gerhana matahari, ya, beliau menjulurkan kainnya. Ya, tapi itu tidak lama, tiba sampai di masjid, ya, beliau perbaiki kainnya. Ibnu Hajar mengatakan berarti menjulurkan kalau disebabkan oleh terburu-buru, maka itu tidak masuk ke dalam larangan. Ya, nggak disengaja gitu, memang kondisinya darurat ini, daripada antum keluar dalam keadaan menampakkan aurat kan. Nah, lebih besar lagi mafsadatnya gitu. Ya, waliuqu'ihi min Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kama marra mana. Baik, ya, sebagaimana juga ya, yang terjadi Abu Bakar. Baik. Nah, terus ini ada pertanyaan. Fadhal ikhwah fi soal. Baik, خلاص soal mafhum semua ikhwah? Masalah isbal?
Ada pertanyaan, Ustaz. Nah, fadal. Misalnya kita ada plan. Buat tidur nggak apa-apa. Kalau antum lagi tidur, pakai sarung misalkan atau celana, ya kemudian dia turun sampai menutupi mata kaki, ya nggak apa-apa. Ya, ini kita masukkan adalah ketika sedang berjalan atau sedang berdiri. Kalau dari bawah itu tidak apa ya. Kalau dari bawah tidak apa-apa. Maksudnya yang dimaksud dengan izar itu kan sarung dari atas, ya. Nah, kalau dari bawah, kaos kaki misalkan, ya, kaos kaki menutupi mata kaki, ya itu nggak apa-apa. Ya, karena itu dari bawah, bukan izar namanya kalau dari bawah. Yang disebut izar itu dari atas ke bawah. Type yang lain, ada pertanyaan? Afwan izin bertanya, Ustaz. Fadhol ya Fatih. Bagaimana jika kita misalnya ingin naik gunung nih, Ustaz. Nah, kan di gunung itu kan banyak hewan-hewan berbisa atau kadang kuman gitu. Kita menjulurkan pakaian itu buat menjaga biar nggak kenapa-napa gitu. Itu gimana, Ustaz? Type. Ya tetap tidak diperbolehkan ya. Kalau di naik gunung pakai celana panjang sampai mata kaki tetap tidak boleh ya. Kalau alasannya untuk itu, maka antum bisa alternatifnya bisa dengan kaos kakinya yang antum tinggikan. Celananya tetap nggak isbal, tapi kaos kakinya dari bawah langsung membungkus celana gitu. Bisa dibayangin ya. Jadi kaos kakinya naik ke atas gitu. Nah, itu nggak masuk isbal. Nah, jadi antum bisa lakukan itu ya, daripada menjulurkan celana. Nah, type. Sudah? Ada lagi? Type. Jadi, secara ringkas ikhwah, ya, hukum isbal ini, ya, ini sebelum kita tutup pembahasan tentang isbal. Jadi, isbal itu hukumnya dibagi dua sama para ulama, ya, disertai kesombongan atau tidak disertai kesombongan. Kalau disertai dengan kesombongan, maka ulama sepakat hukumnya haram. Ya, sepakat hukumnya haram. Adapun jika tidak disertai dengan kesombongan, para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama, ya, dari kalangan Hanafi, Maliki, Syafi'i mengatakan makruh jika tanpa disertai kesombongan. Ya, hukumnya makruh, bukan haram. Ya, jadi jumhur memahami keharaman berlaku itu kalau ada unsur kesombongan saja. Kemudian sebagian ulama dari mazhab Hambali, ya, semisal Syekh Al-Albani, kemudian Syekh bin Baz dari ulama kontemporer, mereka mengatakan haram, meskipun tidak disertai dengan kesombongan. Nah, ini yang dipakai pendapat dalam kitab-kitab fikih yang banyak kita bahas. Ya, pendapat ulama Hambali mengatakan, ya, bahwasanya meskipun tanpa kesombongan hukumnya haram karena larangan dalam hadis itu bersifat mutlak. Paham ya? Nah, itu dia secara ringkas pendapat para ulama dalam masalah ini. Baik. Maka kalau antum sampaikan ke masyarakat tentang isbal ini, kan ini perkara yang banyak digampangkan sama orang ikhwah, perhatikan, antum harus lebih bijak dalam menyikapi masalah ini. Ya, antum sampaikan kepada mereka bahwasanya lebih selamat
dan lebih sesuai dengan sunnah itu kalau kita tidak isbal. Jangan kita mencari celah untuk bisa melakukan isbal, gitu. Kebanyakan orang kan sekarang cari pembenaran biar bisa isbal. Bukan begitu cara pandangnya ya. Yang harus kita tekankan justru adalah ya lebih selamat kalau kita tidak isbal. Orang-orang nyari-nyari alasan biar bisa isbal, bukan begitu. Ya. Nah, maka tekankan kepada masyarakat bahwasanya ya minimal hukumnya makruh dalam masalah isbal ini. Dan perkara makruh kan bukan berarti kita boleh bermudah-mudahan melakukannya. Tetap makruh itu artinya dibenci oleh Allah. Gitu. Jadi, ya tetap kita katakan kepada masyarakat kalau hanya masalah isbal, kita tekankan sisi pengharamannya. Jangan dikasih keringanan bagi masyarakat untuk melakukan isbal. Kalau mereka menjawab dengan alasan perbuatannya Abu Bakar tadi, maka bantah dengan 3 syarat tadi. Ya, 3 syarat yang kita sampaikan tadi. Baik, itu dia pembahasan tentang al-isbal. Kita masuk satu lagi, adab yang ke-8, tahrimu izharil mar'ah zinataha illa liman istasnahumullah. Diharamkan seorang perempuan menampakkan ya, perhiasannya illa kecuali kepada istasnahumullah, kepada orang-orang yang dikecualikan oleh Allah. Hukum asalnya tidak boleh perempuan itu menampakkan perhiasannya, apapun bentuknya. Tapi kepada beberapa orang diperbolehkan, maksudnya boleh ditampakkan kepada beberapa orang, kepada suami misalkan boleh. Nah, zinatul mar'ah imma zahirah au batinah. Perhiasannya perempuan itu ya ada perhiasan yang zahirah, yang tampak, ada juga yang tidak tampak. Nah, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ini ya. Surat An-Nur, ya, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna. Al-ayah. Wa qul, dan katakanlah Muhammad ya kepada al-mu'minat, perempuan-perempuan yang beriman itu, yaghdudna min absarihinna, hendaknya mereka itu menundukkan pandangan mereka. Yaghdudna min absarihinna, menundukkan pandangan mereka. Ya, menundukkan pandangan itu bukan hanya kewajibannya laki-laki ya, perempuan juga harus menundukkan pandangan. Ya, hanya saja lebih ditekankan pada laki-laki, karena laki-laki ya syahwatnya ya banyak bermula dari situ, ya, berawal dari pandangan. Wa yahfazna furujahunna, dan hendaknya mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Wala yubdina zinatahunna, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka. Nah, ini dia yang menjadi syahid kita di sini. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, kecuali yang memang ya tampak dari mereka. Ya, jadi berarti dari sini ada perhiasan yang tampak, ada perhiasan yang tidak tampak. Perhiasan luar, perhiasan dalam gitu. Wal yadribna bi khumurihinna, ya, dan hendaklah mereka menutupkan ya khumur mereka. Khumur itu kerudung ya, kain kerudung mereka. Ya, ya. Ala juyubihinna, ke dada-dada mereka. Ya, wal yadribna bukan memukul di sini artinya ya. Wal yadribna bi khumurihinna maksudnya ya menutupkan kain kerudung mereka. Ya, khumur itu ya dari kata khimar, ya jenis kerudung lah kalau di kita. Nah, wala yubdina zinatahunna, tidak boleh dia menampakkan perhiasannya illa li bu'ulatihinna, kecuali untuk ya suami-suami mereka, ya, au abaihinna, atau kepada bapak-bapak mereka dan sebagainya. Nah, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha athiyabuz zahirah allati jaratil adatu bilubsiha idza lam yakun fi dzalika ma yad'u ilal fitnati biha. Apa maksudnya perhiasan yang tampak sama yang tidak tampak, yang zahir dan yang batin?
Perhiasan yang zahir itu yaitu pakaian yang secara adat, secara kebiasaan itu digunakan memang di luar dan tidak menjurus kepada fitnah. Nah, itu namanya perhiasan yang zahir. Ya, perempuan pakai jilbab, pakai gamis, itu perhiasan bagi perempuan. Ya, jilbabnya itu, ya, gamisnya itu. Nah, ya, tapi kalau itu tidak menimbulkan fitnah, maka tidak masalah, ditampakkan. Ya, qalahu Ibnu Sa'd al-Zahira. Ya. Tsumma qala ta'ala, kemudian dilanjutkan ayat dikatakan wala yubdina zinatahunna. Ya. Kalau tadi la yubdina zinatahunna kama zinat ma'am. Itu maksudnya zina yang tampak, yang zahira. Ya, zina yang zina yang batin. Ya, zina yang batin. Nah, illa lil azwaji wal aba'i wal abna'i ila akhir. Wa zina al-batinah, itu zina al-batinah, itu al-wajh wal unuq wal hulli wal kafain. Zina al-batinah itu misal wajah. Maksudnya apapun make up yang ada di wajah itu zina al-batinah itu. Ya, pakai maskara, pakai lipstik, itu kan zina, itu perhiasan. Dan itu nggak boleh ditampakkan kepada ya kepada eh, orang-orang ajnabi ya. Ya, wal unuq itu leher ya, dan apapun yang ada di leher, semisal kalung ya. Nah, wal kaffain wal hulli. Wah, hulli itu ya, hulli itu perhiasan kayak apa bahasa kita ya? Ya, kalung, gelang emas itu hulli namanya ya. Atau anting, gelang itu ya hulli namanya. Wal kaffain. Ya, kaffain itu kedua telapak tangan. Ya, kedua telapak tangan itu kan biasanya perempuan menghiasnya dengan cincin atau ya dengan apa namanya yang dicoret-coret itu. Pancar ya, pancar. Nah, itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh ditampakkan. Ya, sekarang kan banyak ya. Ya, ini banyak kita temukan ini di kalangan akhwat yang sudah ngaji juga banyak ini. Ya, mereka mewarnai jari-jari mereka dengan tinta pancar itu ya, dengan henna itu. Ya, kemudian dipoto tangannya, tangannya doang. Ini foto tangannya diupload di sosial media. Ya, dilukis tangannya diupload di sosial media. Ini boleh, Pak. Ya, ini banyak akhwat yang bahkan yang sudah ngaji melakukan kesalahan ini. Ya, ini tidak boleh sebenarnya. Nah, baik. Ya, karena dia bentuknya sudah ke zina. Ya, kalau dia berdalil dengan nih, tangan kan sebagian ulama membolehkan menampakkan tangan. Naam itu kalau ya tidak dihias. Ya, sebagian ulama memang mengatakan boleh ditampakkan tangan. Itu pun sebagian saja dari ulama mengatakan bukan aurat. Ya, tangan dan telapak tangan dan wajah. Nah, tapi bukan berarti di situ kita bermudah-mudahan, gitu ya. Nah, wa bihadza yu'lam anna al-wajha min az-zinatil batinah allati yahrumu 'ala al-mar'atil muslimati an tuzhiraha illa liman istathnahumullahu fil ayah. Dari sini kita bisa ketahui bahwasanya zina yang batinah itu adalah wajah dan yang semisalnya tadi yang haram perempuan muslimah itu menampakkannya kecuali kepada orang-orang yang diperbolehkan semisal suami, keluarganya, bapaknya dan sebagainya. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam ayat itu. Nah, dan janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya agar diketahui apa yang mereka sembunyikan dari perhiasan-perhiasan itu. Perempuan kan kadang pakai gelang kaki ya. Biar ditahu bahwasanya dia pakai gelang kaki, dia sengaja jalan itu agak dihentak-hentak atau agak digoyang-goyang. Ya, karena kalau jalan biasa nggak bunyi itu lonceng di apa namanya gelang kakinya itu. Nah, ini tidak boleh. Ai la yadribna al-ardha bi arjulihinna li yusawwita ma 'alaihinna min hulli ka khalakhila wa ghairiha. Khalakhil itu gelang kaki ya. Fatu'lamu zinatuha bisababihi fayakunu wasilatun al-fitnah. Lihat bagaimana Islam mencegah atau menutup celah yang kecil ini. Nah, jadi celah yang sangat kecil sekali ditutupi ya, agar tidak menimbulkan fitnah. Ini bukan pengakangan ya, kawan. Ya, ini bukan pengakangan, ini adalah bentuk penjagaan karena perempuan itu adalah makhluk yang dimuliakan di dalam Islam, maka penjagaannya sangat ketat. Ya, sebagaimana antum kalau memiliki benda yang berharga, tentu antum jaga dengan sangat baik. Antum punya emas batangan, misalkan nggak mungkin emas batangan antum bungkus dengan ya apa namanya kertas nasi bungkus atau dengan ya, kresek. Ya.
Kalau antum punya emas batangan ya pasti antum bungkus dengan sesuatu yang bagus, antum simpan di tempat yang baik. Nah, begitulah Islam memperlakukan perempuan, bukan untuk mengekangnya, ya. Dan karena juga tabiat perempuan itu suka dengan keindahan, ya suka menampakkan keindahan, suka bersolek, suka berhias. Ya, tabiatnya perempuan memang seperti itu ya, suka menampakkan kecantikannya, keindahannya. Ya, itu memang tabiat mereka dan Islam datang untuk mengasih batasan di sini. Ya, silahkan tampakkan kecantikanmu, tapi pada ya laki-laki yang halal bagimu. Ya, bukan berarti nggak boleh sama sekali berhias perempuan itu. Boleh, hanya saja ya perempuan tidak boleh berhias untuk ya orang asing, hanya untuk orang-orang yang memang diperbolehkan dalam Islam. Jadi dikasih batasan, dikasih aturan ya agar tetap berada di jalur yang benar. Baik, itu dia kita ambil dua adab dulu ikhwah. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan lanjutkan lagi. Nanti di adab yang ke-9 ya ya berkaitan dengan hukum memakai baju yang ada gambar salibnya ya, atau gambar-gambar makhluk bernyawa. Apa hukumnya? Ya, misalkan antum pakai eh, jersey ya, jersey bola itu kan antum tanpa sadari sebenarnya mengandung simbol-simbol salib juga itu. Ya, ya, kalau nggak salah logonya siapa yang ada salibnya itu? Inter Milan kalau salah itu ada tuh. Bantu cek lagi nanti itu. Inter Milan atau apa itu? Kan banyak di baju-baju jersey itu ya. Anda yang punya jersey coba dicermati lagi. Ini ada simbol-simbol ya salib di situ. Ya, bukan tanpa sengaja, itu memang dari sananya sudah mengandung simbol itu ya, yang sudah ada di situ gitu. Nah, ya, karena memang bagian dari kepercayaan mereka ya klub-klub bola itu kan pendirinya atau pemiliknya atau bahkan pemain-pemainnya itu kan dari kalangan Nasrani. Jadi mereka sangat mengagungkan simbol salib itu. Jadi tidak heran kalau kita temukan di banyak jersey bola ya simbol-simbol salib itu disadari atau tidak. Nah, itu namanya hidden message ya, pesan yang tersembunyi dalam desain-desain grafis yang banyak kita tidak menyadari itu. Nah, ya, jadi berhati-hati dalam masalah ikhwah. Insyaallah taala nanti kita akan bahas lebih lanjut masih selanjutnya. Sebelum nanti pada pertanyaan silakan. Dan ya diharamkannya menampakkan ya, apa namanya perhiasan bagi perempuan. Nah, bagaimana hukumnya kalau perempuan pakai jilbab besar, pakai jubah, pakai gamis, ya, tapi gamisnya itu ada ornamen-ornamennya, ya, ada apa istilahnya ya, bordiran-bordirannya, ada gambar bunga di ujung-ujungnya, apa bahasa ininya, payet atau apa gitu. Nah, intinya gamisnya tuh nggak polos gitu, ada bordiran-bordirannya, ada hiasan-hiasannya di ujungnya. Nah, yang seperti ini juga tidak boleh, Ikhwah, ya. Karena jilbab itu fungsinya adalah untuk menutupi keindahan, bukan untuk menampakkan keindahan yang lain, gitu. Nah, ya, maka tidak ada gunanya pakai jilbab kalau justru malah dikasih hiasan-hiasan. Karena jilbab fungsinya adalah untuk menutupi, bukan untuk menampakkan. Nah, ya perhatikan itu, ya tidak cukup kalau keluarga kita sudah pakai jilbab, tidak cukup. Meskipun udah pakai jilbab besar tidak cukup, tapi perhatikan juga ya jenis jilbab yang dipakai. Ya, ini tanggung jawab sebagai laki-laki harus paham masalahnya, ikhwah. Nah, baik. Dah, visual, tidak ada. Terakhir ringkasan antum sampai bab apa?
Safar Ustaz. Safar ya. Nah, dilanjutkan lagi ringkasannya Prof. Sampai ya, pertemuan hari ini. Dilanjutkan lagi. Ana kasih waktu antum sampai Jumat depan. Itu dipoto nanti. Itu jadi masuk ke nilai ujian antum nanti. Ya, jadi dipoto nanti. Ya, apa namanya? Tulisan ringkasannya dari bab safar sampai bab yang hari ini. Nah, insya Allah kita ujian nanti hari tanggal 10. Tanggal 10 itu hari Kamis. So, ya. Nanti hari Rabunya Nah sampaikan jadwalnya. Kemudian kita ujian hari Kamis. Hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Itu kita ujian. Nah, jadi hari Minggu juga ujian nanti, tapi sebentar aja insya Allah. Nanti ujiannya pakai Google Form nanti insya Allah. Baik. Kelas? Baik. Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Harun, ada kajian pagi ini, siang ini? Belum ada info. Baik, nanti kalau beliau tidak hadir, ya kita isi dengan baikuniah ya. Kabari aja nanti. Baik, natafi bihada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Natafi bihada wa nahtatim bidu'ai kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.